Oke, mari kita mulai. Jadi, yang pertama adalah di perusahaan nanti kita rencananya akan yang pertama mengikuti orientasi dan mempelajari platform software. Kemudian, kita akan melaksanakan tugas-tugas kecil pengawasan developer. Kemudian mengerjakan proyek pribadi dan berpartisipasi atau membuat proyek sendiri gitu. Yang nanti proyek sendirinya itu akan kita presentasikan. Orang tua juga akan menonton dan Kak juga akan menonton. Kita semua yang akan menonton. Oke, sekarang kita harus tahu mengapa kita memprogram dengan Python atau Python ya. Nah, jadi di seluruh dunia itu ya, hampir di seluruh dunia, pemula-pemula seperti kakak, seperti adik-adik yang ada di sini, itu hampir semuanya menggunakan Python. Jadi ini tingkat dunia lah gitu. Dia yang nomor satu. Kenapa ya Kak kira-kira? Alasannya akan Kak jelaskan. Namun ada banyak sekali bahasa pemrograman. Ada seperti C++, Java, C, PHP, R, JavaScript, dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman yang ada di sini tidak asing dengan istilah Microsoft Excel. Sudah pernah memakai itu, Kalisa? Microsoft Excel sudah pernah mendengar? Sudah, Kak. Nah, itu juga bahasa pemrograman ya. Nah, tapi di sini kita spesialisasinya kita akan menggunakan Python. Nanti kita akan membuat game saat sudah ilmunya itu lumayan. Begitu ya? Oke. Nah, ini daftar perusahaan-perusahaan yang dalam pengembangannya itu dia pakai Python gitu. Contohnya perusahaan internet terbesar sekarang yaitu Google, kemudian Mail, IBM, Facebook, Intel, YouTube, eBay, dan Instagram pun yang mungkin di sini Destina, Gafra, Givari, Kalisa sering pakai, Sapiah juga itu dikembangkan menggunakan Python. Begitu ya. Loh, kenapa Kak? Nanti kita cari tahu kenapa dia pakai Python. Dan selanjutnya, Python juga bisa digunakan untuk mengembangkan logika pemrograman. Jadi teman-teman tadi yang Sapiah mungkinnya senang main game, itu dapat menggunakan Python nanti untuk mengembangkan program. Nah, contoh permainan apa saja yang menggunakan Python di dalam pengembangannya. Yang pertama itu The Sims 4, kemudian World of Tanks, kemudian EVE Online, kemudian The Civilization 4. Nah, ini empat ini hanyalah contoh. Masih ada banyak lagi ya, Kak? Iya, ada banyak lagi. Nah, kemudian Python digunakan untuk mengotomatiskan proses rutin. Jadi, mungkin di sini teman-teman dan ya kakak juga kita mempunyai aktivitas rutin ya seperti dari bangun tidur, kemudian sosok gigi dulu, kemudian ya untuk yang Islam kita sholat subuh dulu dan lain sebagainya gitu ya, kemudian makan pagi, kemudian sekolah gitu. Nah, ternyata dengan menggunakan Python ya, kita dapat mengotomatiskan proses-proses tersebut. Loh, gimana caranya? Caranya adalah kita codingkan dulu. Makanya di sini kita akan belajar. Nah, contohnya dalam dunia nyata ya, yang lebih besar gitu. Penggunaan Python ini dalam hal apa? Yang pertama, analisis dan pengolahan pesan. Nah, ini di kuliah Kak mengerjakan ini ya. Jadi ya, kita menggunakan data yang sangat besar, kemudian kita olah dan analisis pesannya. Kemudian menghasilkan laporan otomatis dan kalkulasi yang besar dan lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita berbicara tentang orientasi teoritis. Jadi setiap developer harus mengetahui suatu konsep dasar ya, yang menjadi pegangan lah. Jadi nanti Shakira mungkin ya saat ingin mengembangkan saya ingin memprogram ke aktivitas rutin saya. Jadi dia harus punya konsep dasar gitu. Nah, seorang profesional diharapkan untuk mengetahui
mereka sebelum mereka diperbolehkan untuk memprogram apapun. Jadi nanti Alam, Destina, Kalisa, Givari atau Akso ketika ingin memprogram itu tidak harus ada ilmunya dulu baru bisa memprogram. Begitu ya. Nah, sekarang kita harus berkenalan dengan tiga istilah ini dalam pemrograman. Yang pertama algoritma, kemudian bahasa pemrograman, yang ketiga itu adalah program. Ada yang pernah mendengar salah satu dari tiga hal ini? Gafra, Pernah Alam Kak, mungkin pernah. algoritma. Algoritma itu apa kalau boleh tahu? Hmm, algoritma adalah urutan Ya, langkah-langkah yang disusun secara logis seperti data dan menggunakan matematika juga, Kak. wis. Sudah luar biasa ya. Ya, itu definisi yang formalnya itu begitu ya. Algoritma itu urutan logis yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan begitu. Jadi di sini teman-teman nanti terserah ya mau mendefinisikannya itu seperti apa kalau tapi sudah paham intinya. Jadi contohnya algoritma itu adalah misalnya nih eh Gafra bangun pagi kemudian menggosok gigi. Nah, dalam menggosok giginya itu tidak mungkin Gafra mengambil sikat giginya kemudian langsung digosok. Tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, Gafra ambil sikat giginya. Yang kedua, Gafra tuangkan pasta giginya. Dan yang ketiga, barulah menggosok giginya. Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah ya, yang harus dilakukan secara terurut untuk mencapai suatu tujuan. Begitu ya, Syakira? Paham, Syakira? Oke. Nah, kemudian bahasa pemrograman itu apa? Ada yang Syakira pernah mendengar ini? Ya, tadi ya, Kak sebut sebenarnya. Jadi, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan manusia, dalam hal ini kita, nanti ya, Syakira, Sapiah, Kalisa, Givari, kemudian Akso, dan Destina, untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan komputer. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman namanya. Dan yang ketiga, program. Program itu apa? Itu adalah satu atau lebih algoritma. Jadi susunan-susunan algoritma itulah yang disebut dengan program. Oke, sekarang pada sebuah algoritma yang baik akan berlaku hal ini ya. Yang pertama, semua tindakan yang dibutuhkan sudah dalam algoritma. Mengapa pelaku tidak pernah mengambil inisiatif dan hanya melaksanakan apa yang dikatakan. Jadi algoritma itu harus diperintah dulu baru dia mengerjakan gitu. Dia tidak inisiatif lah gitu ya. Kedua, tindakan teratur sesuai urutan. Jadi urut. Jadi nanti kalau alam ketika memprogram, algoritmanya itu menjalankan perintahnya itu urut. Jadi tidak tidak semena-mena gitu. Jadi dia tidak dari satu ke lima, terus ke tiga, tidak. Tapi satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Kemudian tindakan hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman lain. Jadi pelaku tidak memiliki intuisi atau imajinasi. Artinya kalau disuruh A, dia akan mengerjakan A gitu. Dia hanya punya satu pemahaman gitu. Nah, jadi nanti ada hal-hal yang membuat eh, program atau apa pelaku dalam algoritma komputer itu bingung kalau kita menulisnya seperti ini. Pertama menggunakan huruf Latin, kemudian ini kalikan 3 dengan 12 kalikan 10 dengan 45 dan lain sebagainya. Loh, kenapa bingung kalau gitu? Karena apa? Ini tidak jelas. Apakah ini perintah atau hanya tulisan biasa gitu. Jadi nanti kalau Shakira menulisnya kalikan 3 dengan 12. Oh, saya nggak ngerti kata programnya.
Karena Anda memerintah ataukah itu hanya pernyataan gitu. Begitu ya. Jadi tidak boleh ambigu lah. Begitu. Nah, ini penjelasan yang tadi. Yang pertama, semua perintah ditulis di satu bahasa. Jadi nanti kalau memprogram, misalnya kita memprogram game, itu tidak boleh dengan bahasa pemrograman yang lain-lain, tapi satu bahasa pemrograman. Yang kedua, perintah harus dipisahkan satu sama lain. Artinya jangan kayak yang ini ya. Jadi ini tidak tidak apa ya, tidak karuan ya yang mana perintah, tapi harus dipisahkan satu sama lain. Dan yang ketiga, kata-kata bukan perintah harus dirancang secara berbeda ya. Yang tadi, kalikan 3 dengan 12. Apakah ini perintah ataukah ini sebuah pernyataan? Jadi harus jelas begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait algoritma. Gafra, Akso, Tidak, Kak. belum ada. Oke, kita lanjut berarti ya. Sekarang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan mesin. Dalam hal ini komputer kita gitu. Itu mengandung sebuah kumpulan dari perintah, di mana setiap perintah memiliki satu arti gitu. Sedangkan program itu adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Begitu. Nah, ada 3 aturan yang harus kita tahu ketika kita menulis program nanti. Yang pertama, aturan memulai atau aturan awal. Jadi perintah pertama itu tidak boleh ditaruh di akhir atau di tengah, tapi harus di awal gitu. Kalau saya ingin Anda pertama melakukan ini ya gitu. Nah, dia harus ditulisnya di awal. Yang kedua, aturan urutan. Jadi perintah-perintah yang akan dilakukan oleh program kita itu harus ditulis secara urut, tidak boleh tidak berurutan begitu. Yang ketiga adalah aturan ragam kode. Jadi di Python itu yang istilah kerennya ya, dia disebut case sensitive, sangat sensitif begitu. Karena apa? Mengganti huruf kecil dengan huruf kapital meskipun hurufnya sama, misalnya A besar diganti dengan A kecil, itu tidak diperbolehkan atau artinya berbeda. Begitu. Makanya aturan ragam kode itu sangat berlaku. Jadi kesimpulannya adalah Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia. Ya, terkenal banget di seluruh dunia. Yang bisa digunakan untuk banyak varietas tugas. Kemudian program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Dan terakhir adalah untuk menulis program yang bekerja, kita harus mengikuti aturan-aturan umum dalam setiap bahasa pemrograman. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Givari, Kalisa, Kak, saya belum mengerti ini apa ya artinya. Mungkin seperti itu. Shakira, nggak ada. Destina, Alam mungkin? Tidak. Tidak, oke. Kalau gitu Kak lanjut ya. Sekarang ini eh, gambaran fungsional untuk bekerja di platform. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk platform semua, Akso sudah masuk platform. Halo Akso, Givari sudah masuk platform. Halo, Sudah, Pak. sudah oke. Panggil saya Kak aja ya, tidak usah Pak. Ya, Pak. Maaf, 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 Pak. Oke. Alam sudah masuk platform, Alam. Ke sini nih. Ada tampilannya seperti ini. Sudah masuk ke sini? Gafra sudah masuk? Sudah, Kak. Oke. Shakira Sudah, Kak. sudah. Kalisa sudah masuk ke platform? Belum, Kak. Belum.
Ayo, kalau gitu Kak tunjukin caranya ya. Oke, jadi nanti tampilan platform kita itu seperti ini ya. Jadi pertama ada kursus yang kita ikuti, kemudian pelajaran online ini artinya ya untuk meeting seperti ini ya. Jadi klik di sini nantinya atau Kak biasanya ngirim link di grup WhatsApp gitu ya. Kemudian laboratorium ini untuk kalau nanti kita sudah bisa membuat program, kita dapat menyimpannya di sini atau proyek gitu ya. Kemudian arsip pelajaran. Nah, kemudian ada latihan-latihan coding. Jadi di setiap pertemuan nanti terdapat latihan ya ada 4 bagian lah gitu ya. Yang 2 terakhir, yang bintang ini itu merupakan latihan bonus. Jadi pengayaan lah istilahnya supaya ilmu kita itu makin luas gitu. Nah, yang mungkin ya Kak sangat sarankan dan haruskan untuk mengerjakannya itu yang 2 gitu ya di setiap pembelajaran gitu. Jadi nanti kita juga punya 2 latihan codingnya. Begitu. Nah, jadi bentuk nanti tempat kita memprogram itu seperti ini. Ya, jadi ini fungsinya untuk menjalankan programnya. Misalnya di sini kita sudah menulis gitu ya. Skripnya sudah ditulis di sini untuk menjalankan programnya. Kemudian ini untuk mengecek program apakah sudah benar atau tidak. Ini untuk pengecekan otomatis. Jadi ketika sudah menulis skrip, kemudian dijalankan, maka selanjutnya kita cek apakah sudah benar atau tidak. Ini kalau dia benar, dia hijau ya. Kalau dia belum hijau juga, berarti belum benar. Nah, kemudian ini ya, jadi di sini untuk melihat program dijalankan dan dicek tugas. Tapi ketika kita mengklik tombol yang ini, saya mungkin pakai ini ya, tombol yang ini nanti nih, ini nih, yang ini ya. Nah, dia akan memunculkan tugasnya itu kita harus ngapain gitu. Perintahnya mau ngapain. Tampilannya kira-kira gimana, Kak? Tampilannya begini nanti. Nah, contohnya ini. Dia bilang ubahlah jam dan menit di program ini. Keterangannya atau tugas deskripsi tugasnya program tersebut mencetak statistik tentang rata-rata dan sebagainya. Begitu ya. Nah, kemudian ini laboratorium seperti yang Kak sudah bilang. Jadi nanti kalau teman-teman ya mungkin di modul 2 ya baru kita bisa membuat proyek. Kak juga nanti tunjukkan proyek Kak ya. Kak membuat game sederhana dari Python gitu. Ini bisa di sini nanti. Tapi ini jangan dipusingkan dulu ya. Itu kita berbicara. Nah, sekarang ayo kita mengerjakan latihan codingnya di platform. Cara masuknya gimana, Kak? Cara masuknya begini. Share screen, Kak. Yang kelihatan apa? Nah, cari linknya, cari websitenya, kemudian login di sini. Saya saya make tama. Saya menggunakan yang ini aja ya, yang onboarding saya gitu. Azali Parabia. Nah, kemudian setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman mengikuti? Halo, halo? Akan ada tampilan seperti ini ya. Halo, halo? Nah, setelah itu, ini untuk pertemuan pertama ada 4 bola lah ini ya. Nah, 2 bola ini harus dikerjakan ini ya. Harus ya, karena ini latihannya untuk mengetes apakah pertemuan pertama itu sudah paham atau belum gitu. Kemudian ini opsional atau bisa dikerjakan, bisa tidak gitu. Nah, untuk di part 1 ini atau bagian 1 ini, sebelum kita istirahat, jadi nanti ini setelah istirahat ya pengerjaannya, kita kerjakan yang ini dulu. Begitu ya. Nah, jadi di sini, Kak, ini dulu lah. Nah, jadi di sini pertanyaan pertamanya adalah, tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Dan dia bilang bisa ada lebih dari 1 jawaban yang benar. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Pertama, mengotomatiskan proses rutin. Apakah bisa dilakukan oleh Python?
Givari, Akso, Alam. Halo, halo. Ya, Apakah Python bisa melakukan otomatisasi proses rutin, Alam? Bisa nggak kita membuat program yang mengotomatiskan gitu proses rutin dengan Python? Shakira, bisa nggak? bisa mungkin. Bisa, oke. Kalau bisa kita centang ya. Kemudian memprogram robot. Pakai Python bisa nggak memprogram robot? Gafra, Bisa, Kak. Eh, bisa? bisa. Bisa, oke. Membuat website? Bisa juga, Kak. Bisa juga. Kemudian memprogram logika permainan, Kalisa, Python bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa, oke. Destina, membuat aplikasi internet. Apakah Python dapat melakukannya? Alam, apakah kita dapat membuat aplikasi internet? Google contohnya. Kemudian apa itu tadi? IBM. Bisa nggak kita menggunakan Python? Suandi? Oh, Ya, Zapit ya? Zapit bisa nggak kita pakai Python Zapit? bisa. Bisa, oke. Sekarang semuanya tercentang, kita answer. Oh, ternyata benar. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, ini terkait tiga aturan yang Kak bicarakan tadi. Yang pertama, aturan tanda kurung, nggak ada itu aturan tanda kurung. Ya, jadi langsung saja nih, cari aturan awal. Oh, ini dia. Yang mana aturan awal tuh? Perintah pertama ditulis, berarti nyambung begitu. Kemudian aturan urutan. Perintah akan dilaksanakan sesuai urutan. Kemudian aturan ragam kode. Ya, ini huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Kemudian kita benar. Nah, selanjutnya di sini kita belajar untuk mengetik cepat. Nah, sekarang giliran teman-teman yang mencoba. Ada yang mau share screen? Gafra mungkin? Atau Shakira mau share screen? Kita kerjakan bersama. Share screen apa? Ini, Saya aja. boleh, boleh. Eits. Oke. Nah, ayo. Ini tadi Itu, udah. ya itu semuanya. Oke. Kemudian ini cocokkan aturan awal itu perintah pertama. Kemudian aturan rag- urutan itu harus disesuai dengan urutan ragam kode. Oke. Oke. Answer. Iya. Kemudian lanjutkan saja ini. Ini hanya. Nah, di sini selanjutnya kita ditugaskan untuk mengetik ya. Coba, Gafra coba ketik. Al, go, Oh, rhythm. Oke. Program, oh. programming, language. Oke.
Kemudian algoritma sama ya. Program, programming, language. Eh, Nah, wah, 109 kecepatan mengetiknya. Keren, keren. Lanjut. Yang kedua sekarang, ayo Python program, Python program. Wis, cepet ya. program Kemudian print data, print print data. data. Wis, 214. Keren, keren. Kemudian lanjut Gafra. Eh, Print, 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 print. Kemudian input, 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 input. Oke, cepat sekali ya. Wah, oke sekarang Gafra boleh stop share. baik, Kak. Oke, sekarang Kak boleh deh. Shakira mau share screen Shakira? Ayo Shakira, share screen. Kita jawab bareng-bareng. Nah, ayo diketik Shakira. Link orientasinya. Maksudnya yang mana? Zapit Yang tadi. yang PPT-nya maksudnya. Hmm. PPT-nya. Oh, link yang dikerjakan. Oke, oke. Ini dikerjakan Pak yang itu yang di share screen kan. Oh, sebentar. Telat soalnya. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, dari. Nah, coba dibuka Zafid. Oke Kak. Al Algorithm Programming Language. Wah, cepet juga. Luar biasa. Lanjut, Zafira. Python program. Python program. Print data. Print data. Wow. Saya suka ya dengan usaha-usaha kalian. Sekarang print, print, print. Print, print, print. Login not phone. Bagaimana? Bentar. Oke. Sekarang boleh stop share. Saya kira Kalisa, ada apa Kalisa? Kak, itu loginnya gimana ya? Loginnya sebentar. Kak kasih passwordnya dulu ya. Oke. Belum dikasih sama tim algoritmik ya berarti. Iya, Kak. Oh sebentar kalau gitu. Loginnya juga nggak bisa Kak. Zapid belum bisa login. Iya Pak. Iya Kak. Ini Kak kasih ya. Bentar. Zapid. Ini passwordnya yang di bawah ya. Um, uh, Coba dicek Zapid. Kak kirim di Zoom. Oke. Kemudian Zafit. Oh ada benar. Kalisa. Kalisa.
Kok tidak ada nama ya Kalisa? Kalisa sudah pernah masuk kelas siapa kalau boleh tahu? Misalnya, misalnya, Ini pertama kali, Kak. Hmm, eh, tapi kenapa ya tidak ada namanya Kalisa di sini? CTRL, V, Kalau eh, gitu Kalisa pakai punya Kak aja ya, punya Kak dulu aja ya. Nanti Kak Kak bilang ke tim algoritmik buat malah eh, ilkil. loginnya apa gitu. Duh, duh, duh. Tapi Kak loginnya Baik. otomatis ini. Coba pakai itu Kalisa. Itu CTRL plus. Eh, s- salah salah. Azali Parabia. Nah, coba pakai itu Kalisa, yang kedua. Oke. Destina aman, Destina. Sapiah aman. Loh, Eh, sebentar Destina, tidak bisa login ya. Berarti loginnya pakai ini ya, Destina 433. Kak kasih di Zoom ya. Nah, itu kemudian ini passwordnya. Nah, coba Destina. Ada yang belum bisa login juga? udah Pak. Givari, saya juga nggak bisa login. Saya bisa, Pak. Saya bisa, Kak. Oke, oke. Ini Safiah berarti ya. Sebentar Safiah. Kak liatin dulu. Dan bagian dari kode yang bisa di error. Loh, Oh, ini. hmm. Berarti di sini yang belum bisa login itu Sapiah, Kalisa, sama Destina ya. Alam udah bisa login. Udah bisa login. Axel, Axel udah bisa. Giva, Axel udah bisa login. Kalau tadi kau udah bisa tapi terkeluar lagi. Keluar lagi. Sekarang boleh dicoba login lagi. Iya, Kak. Oke, oke. Sapiah sebentar. Ini datanya. Oh, Kalisa, Sapiah, sama Destina belum bisa login ya berarti. yang Sebentar kalau gitu. dan persoalannya gimana Kak? Oh, halo. Ini datanya nggak ada ya. Oh, Sapiah coba pakai ini ya loginnya. Passwordnya itu.
Destina belum bisa juga. Destina sudah bisa? Sebentar. Kalisa passwordnya belum tahu. Kal, Iya, sebentar Kak. Coba pakai yang ini ya Kak. Soalnya ada 3 akun ya. Kak lupa passwordnya juga yang mana. Coba pakai itu. Kak, Kak, kalau di soal 3 gak bisa mengetik gimana caranya? Boleh share screen, Akso? Udah bisa share, tahu cara share screen? Oke. Kalisa sudah bisa? Sekarang Akso coba di refresh. Tombol yang ini ya. Cara nge-refresh gimana, Kak? Klik tombol yang ini, yang di atas tanda panah itu. Lihat tanda panah yang terus kiri. Nah, di atasnya bukan. Di atasnya itu, nah kanan, nah itu. Refresh namanya. Oke, sekarang oke, next. Sekarang coba diketik. Kalisa bagaimana Kalisa? Belum bisa? iya belum bisa Kak. Belum bisa. Kak lupa password Kak apa ya? Kak, sama aja gak bisa. Sama aja sebentar. Coba eh ke ini. Akso. Boleh tekan tanda plus di new tab. Boleh tekan new tab. Tanda plus tuh yang ada tanda tambah itu. Ke atas. Terus ke atas kanan, 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 terus kanan, kanan lagi. Banyak launch meeting. Nah, Right. terus kanan, Itu. atas, Itu atas atas. atas. Sekarang ke atas. Atas. Nah, itu. Nah, itu klik. Sekarang ke, oh iya. Jadi kalau bisa pakai Chrome ya, jangan pakai Firefox. Oke, baik. Kak. Bisa pakai eh, Coba eh, pakai Chrome, coba. um, Coba diketik Chrome, Akso. Kak tunjukin cara masangnya. Share screen aja. Share screen aja, Akso. Oh, berarti memang. Hmm. Nah, itu ketik aja Chrome gitu. Chrome. Ini tulisannya Kak tunjukin di room, di chat Zoom. Nah, itu. Nah, itu klik kemudian ya diklik aja yang paling atas. Ya, Google Chrome. Nah, kemudian download. Setelah terdownload, sudah kemudian dipasang. Oke, teman-teman, ini waktunya kita istirahat 5 menit ya. Jadi silakan boleh minum dulu atau makan dulu. udah habis ini.
Istirahat 5 menit, kita lanjut dari nanti jam 11 3 menit berarti. Ayo, udah di-download Akso? Nah, sekarang klik yang bagian itu tuh. Bukan, bukan di situ. Ada di ada kayak gambar orang itu, gambar orang di atas download yang tadi. Nah, di sebelahnya itu bukan di sebelah kiri. Nah, nah itu klik bukan bukan itu. Klik yang bagian paling kanan itu. Nah, di situ. Show in folder. Oke. Sebentar ya, ini lagi proses. Kalisa, Kak boleh tahu nama panjangnya? Kalisa Putri Tomkris. Boleh diketik di chat Zoom. Kak mau lapor ke tim soalnya nih. Kenapa Kalisa nggak bisa masuk? Oke. Tes tes. Halo, kenapa? Enggak Pak, ngecek wifi doang Pak. Sebentar ya Kalisa, Kak cariin punya Kak aja deh. Kak lupa naruhnya di mana lagi. Akso gimana Akso? Sudah bisa? Loh, berarti Kalisa belum bisa join ya. Berapa ya password saya kemarin? Mana lagi email itu nih?
Hmm. Sebentar ya teman-teman, ini ada teman kita yang belum bisa join. Enggak, enggak, kalau udah gini gimana lagi? Gimana? Bentar, Kak belum lihat. Nah, klik di bagian course, tulisan course, Akso. Ada tuh tulisan course. Nah, itu. Nah, kemudian Python Basic, continue. Nah, kemudian nomor 3 tuh. Akso sudah sampai ke yang nomor 3. Kalisa, Kak sudah lapor ke tim algoritmik ya ini. Di mana ya? Hmm, kayaknya dihapus deh tim saya. Oh, kenapa tidak ada ini? Oke, cek cek. Kalisa, nanti Kak tunggu jawaban dari tim dulu ya, karena Kak juga nggak tahu nih password Kak juga. Buat yang masuk ke sini Kak otomatis soalnya, jadi Kak lupa passwordnya. Nanti Kak tanyakan dulu, setelah itu nanti Kalisa sama Kak bisa ngezoom lagi buat ininya ya. Kalau mau apa namanya? Kalau mau kita eh, tutorial untuk memasuki platformnya dan pengerjaan soalnya. Oke, Kalisa? Oke, sip. Oke, teman-teman.
Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Akso, Kak lanjutkan presentasi dulu ya. Kemudian kita kerjakan lagi soalnya. Oke, Akso? Oke. Oh ya Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut di bagian kedua ya. Jadi, kita akan berbicara tentang fungsi dan argumen. Jadi, fungsi itu apa, argumen itu apa? Ayo kita tak ketahui itu. Nah, banyak programmer mulai belajar bahasa pemrograman baru dengan program pertama yaitu Hello World. Begitu ya, itu program yang paling sederhana. Jadi mencoba menyapa dunia gitu. Nah, banyak programmer yang memulai dengan Hello World. Dan untuk menulis program seperti itu, kita harus tahu bagaimana cara mencetak ya, mencetak kata Hello World itu ke layar komputer kita. Nah, kita tidak perlu menciptakan algoritma atau langkah-langkah untuk melakukan ini ya. Untuk tujuan ini, Python sudah memiliki fungsi yang siap pakai. Fungsinya apa, Kak? Fungsinya yaitu fungsi print. Tapi sebelum itu, Kak akan berbicara fungsi dulu. Jadi fungsi itu apa, Kak? Fungsi itu adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Jadi fungsi itu contohnya gini. Misalnya eh, apa? Akso punya panggilan. Oh, dia ada namanya berarti. Kemudian panggilan itu ketika Akso dipanggil, Akso nengok gitu. Atau Akso melakukan seperti tindakan begitu. Akso namanya dipanggil, dia nengok. Nah, itu kira-kira fungsi ya, suatu algoritma yang terbangun, yang memiliki nama yang unik, dan itu disusun atas algoritma. Begitu ya. Nah, fungsi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu fungsi print namanya. Fungsi print itu secara bahasa Indonesianya artinya mencetak. Jadi ini merupakan fungsi siap pakai yang digunakan untuk mencetak argumen. Ya, jadi nanti penggunaannya gimana? Penggunaannya seperti ini. Misalnya kita memanggil fungsinya print gitu ya, atau kita ya panggil lah gitu ya, kita ketik print dalam tanda kurung itu kita mau menulis apa begitu. Itulah yang akan dicetak oleh program kita. Jadi contohnya di sini misalnya print halo para hackers atau peretas. Maka nanti program kita mengodingnya seperti ini, menulisnya seperti ini, dia akan mencetak halo para hackers. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, halo para hackers, dia akan mencetak halo para hackers. Nah, ingat bedanya di sini ya. Jadi, koma itu kalau dia berada di dalam tanda petik, maka dia ikut tercetak. Begini supaya ini. Nah, di sini kan ada koma nih. Ada koma, dia di dalam tanda petik gitu. Bisa ya petik satu ataupun petik dua itu tidak ada bedanya. Dia di dalam tanda petik, maka dia akan tercetak. Tetapi kalau dia di luar tanda petik, begitu ya. Di sini contohnya, halo para, ini untuk meringkas petikan yang pertama, kemudian koma, kemudian setelahnya hackers, maka dia tanpa koma begitu di tampilannya. Paham sampai sini? Menangkap apa yang Kak bicarakan? Ya Kak, paham Kak. Oke. Yang terakhir contohnya, print umur saya adalah titik 2 14. Ya, ini terserah nanti tahun ataupun apalah gitu ya. Jadi dia akan memerin umur saya adalah ini versi bahasa Inggrisnya ya, 14 begitu. Nah, kalau kita mencetak angka itu tanpa harus ada tanda petik ya. Jadi tidak perlu ada begini gitu kalau kita mencetak angka. Jadi langsung saja angkanya. Kemudian kalau kita menaruh koma nanti dia tidak akan koma di sini ya, tapi akan berisi ruang kosong atau spasi. Begitu. Ada pertanyaan dulu?
Enggak, Pak. Enggak, oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ketika menggunakan fungsi print, kita dapat melakukan operasi matematika. Operasi matematis seperti yang pertama ada perkalian, ya. Yang pertama ada perkalian. Yang kedua ada penjumlahan, ketiga pengurangan, keempat pembagian dan masih ada lagi. Untuk melakukan perkalian, kita cukup menggunakan tanda bintang ya teman-teman. Jadi nanti misalnya si Zafid ingin mengalihkan, Kak saya ingin mengalihkan 15 kali 15. Maka ditulisnya nanti print gitu ya. Print gitu 15 bintang 15 begitu. Nanti hasilnya otomatis nanti di sini 225 begitu. Dia yang akan menghitungkan kita. Kita tinggal taruh operasinya. Kemudian penjumlahan cukup gunakan tanda plus atau tambah. Pengurangan cukup gunakan tanda kurang. Kemudian pembagian tanda garis miring ya. Bukan titik dua, tapi garis miring. Jadi misalnya di sini print 28 per atau dibagi dua itu hasilnya nanti akan menjadi float ya atau tipe desimal 14,0. Nah, sekarang dia ingin mencetak hasilnya seperti ini nih. Misalnya nanti Sakira ingin mencetak, saya ingin cetakannya itu seperti ini, Kak. Total titik 2 450. Gimana cara saya? 450 itu 150 kali 3. Maka cukup menggunakan codingannya itu seperti ini begitu. Print dalam kurung karena total ini bukan angka ya, maka dia harus diberikan tanda petik. Petik 1 ataupun petik 2 gitu. Total titik 2 koma karena di sini ada ruang gitu ya. Spasi. Nah, 450 itu berapa? Bisa 45 kali 10, bisa juga 150 kali 3. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Kalisa mungkin? Tidak Belum ada. Paham berarti ya? paham. Oke, sekarang modulo, kemudian pembagian integer, bilangan bulat, kemudian pangkat. Jadi, untuk melakukan sisa pembagian, kita ingin mengetahui sisa pembagian dari suatu angka dibagi dengan angka lain itu berapa, kita menggunakan tanda persen yang kalau secara akrabnya itu dikenal dengan istilah modulo atau sisa bagi ya, modulo. Contohnya gimana, Kak? Contohnya di sini dia melakukan 14 modulo 2 itu sama dengan 0. Kenapa 0, Kak? Bukannya 7, bukan. Karena 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. Jadi tidak ada sisanya gitu. Ya, begitu ya. Konsep modulo itu seperti itu. Jadi contoh yang lainnya itu gimana? Contoh yang lainnya misalnya Kak punya angka 13 dibagi 2. Di modulo 2, bukan dibagi. Modulo 2, ini berapa hasilnya? Ada yang bisa bantu Kak? Berapa hasilnya? 1, Kak. 1, betul. Karena 13 dibagi 2 itu kan sisanya itu 1 ya. Dia sama-sama 6 nih. Misalnya Kak punya permen 13, Kak bagikan ke Destina sama ke Givari, otomatis nanti Destina sama Givari itu sama-sama dapat 6. Bersisa 1. Kecuali satunya itu nanti mau dibagi lagi gitu. Tapi di sini kita berbicara tentang sisa pembagian. Begitu ya. Nah, kemudian tanda miring 2 kali itu artinya dia membagi menjadi bilangan bulat. Pembagiannya menjadi bilangan bulat. Contohnya di sini adalah 14 di 14 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Hasilnya adalah 4, sekian gitu ya. Tepatnya itu adalah 4,666. Begitu ya. Karena kan 3 kali 4 12 dan sekian lah. Tapi dia tidak
dia menghilangkan bagian di belakangnya, komanya. Dia menaruh 4 saja begitu. Itu konsep pembagian miring 2. Terakhir itu adalah perpangkatan, dia menggunakan bintang 2. Jadi ini bukan dikali 2 kali ya, Gafra sama Safira. Ini bukan dikali 2 kali tapi dipangkatkan. Jadi contohnya ketika kita bilang 3 bintang bintang 3 artinya 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Kak. Aman? Aman. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menspesifikkan angka yang ingin kita operasikan dulu. Dalam matematika kan perkalian tuh lebih kuat dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan lebih lemah gitu ya. Jadi akan dieksekusi belakangan. Tapi kalau saya ingin melaksanakannya, mengeksekusinya duluan, maka kita perlu mengurungnya gitu. Jadi nanti seperti ini. Kalau kita menulisnya begini, 1 tambah 1 kali 7, ini bukan hasilnya 14, tapi 8. Karena 1 kali 7 dulu yang dilakukan, baru ditambah 1. Tapi kalau kita menulisnya print, saya mau 1 tambah 1 dulu dilaksanakan, kemudian dikali 7, baru hasilnya 14. Oke? Oke. Jadi kesimpulannya, fungsi adalah suatu algoritma yang telah dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Nah, beberapa fungsi bisa menerima data yang bernama argumen. Ya, argumen itu yang ini tadi ya. Ada, sebentar, ada angka, kemudian ada huruf tadi ya, kata gitu. Itu yang disebut dengan argumen fungsi. Dan terakhir, print adalah fungsi untuk mencetak parameternya yang telah ditentukan di dalam tanda kurungnya. Nah, sekarang mari kita ke Kak, selesaikan dulu ya, baru kita praktik. Begitu ya? Boleh seperti itu? Boleh. Boleh, oke. Nah, untuk memulai pekerjaan kita harus tahu dulu nih. Kita harus paham dulu 3 hal tadi ya, 3 definisi tadi. Ada yang masih ingat algoritma bahasa pemrograman, program itu apa? Givari? Eh, Python, Pak. Iya, bahasa pemrogramannya itu pakai Python. Kalau algoritma itu apa, Givari? Nggak tahu, Pak. Lupa deh. Lupa. Lupa, oke. Gafra mungkin? Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis yang akan menciptakan suatu output, Pak. Oke, mantap ya. Kalau program, Kalisa, program itu apa Kalisa? Kalau bahasa Kalisa apa deh gitu? Tidak harus tidak harus mengikuti yang ada di sini. Silakan, jangan takut ya. Kak sangat senang kalau sudah berani menjawab tuh. Ayo Kalisa. hmm, Program itu gimana? Ingat? Lupa. Oke, tidak apa-apa ya. Sakira boleh bantu? Sekira. Program itu kalau nggak Lu. salah kayak kumpulan kata sama angka yang bisa dijalankan dan Oke, tetap dijalankan. terima kasih. Oke, sekarang terakhir, oh ini dulu deh. Apa contoh fungsi yang bisa diberikan? Sapiah, boleh bantu Kak? Contoh fungsi. Tadi sudah kita bicarakan ya, untuk mencetak gitu. Itu fungsi apa, Sapiah? Print, Kak. Oke, benar sekali ya. Jadi fungsi print. Kemudian apa tujuan dari fungsi ini? Apa tujuan dari fungsi print, Destina? Boleh? Halo Destina? Destina nggak ada suaranya ya, Kak? Nggak. Padahal dia udah open mic. Zapid, apa tujuan dari fungsi print? Tujuan dari fungsi ini untuk uh, untuk meng, Men, menge- untuk
Mencetak Men- buah. mencetak. Ya, betul sekali ya. Jadi ini nih contohnya. Ini nih. Kita Ya. ketika memprint ini nanti dia cetak hasilnya. Memprint ini dia cetak hasilnya begitu. Kemudian ketika memprint huruf atau tulisan dia cetak tulisannya. Begitu ya? Oke, Ya. terima kasih. Dan hari ini kita sudah melakukan yang pertama menjadi salah satu developer junior ya. Jadi ya kita akan mengambil ancang-ancang ya menjadi developer junior di perusahaan IT. Kemudian menyelesaikan orientasi dan menulis program pertama di platform. Yaitu nanti ya, belum ini sebenarnya nanti setelah ini. Nah, Kak ingin bertanya sebelum kita bekerja di platform, apa yang menurut teman-teman paling baik yang telah dilakukan? Zapit mungkin? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Dari Akso, Gifari mau bantu Kak? Apa mungkin yang tidak sesuai keinginan Gifari gitu? Nggak Oh, tahu, Pak. Nggak tahu. oh belum tahu. Oke. Kemudian ini deh, Gafra. Gafra, alam mana alam nih? Oh ya, ini alam. Apa yang tidak sesuai keinginan alam? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau Gafra terakhir Gafra, apa yang harus kita lakukan lain kali untuk menjamin sukses atau ya berhasilnya program kita lah gitu Gafra. Ya, menurut saya ini Pak, Kak, tidak mudah menyerah karena algoritma itu kan ribet banget ya. Wih, Kalau saya mau suka menjamin ini. sukses ya nggak boleh gampang menyerah sih Kak menurut saya. Iya, betul ya teman-teman. Shakira, Kalisa, kita tidak boleh menyerah, jangan mudah menyerah karena nanti semakin sulit tantangannya, itu akan semakin mengasah otak kita dan skill kita. Oke, terima kasih Gafra atas penutupannya. Sekarang mari kita bekerja di platform. Ada yang mau share screen? Destina mau share screen? Destina? Destina belum share screen tadi. Zapit mau share screen? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Kita jawab bareng-bareng soalnya ini. Kenapa tidak, Zapit? Malu, Pak. Jangan nggak usah malu ya. Benar ataupun salah kita sama-sama belajar di sini. Yang penting kita berani dulu ya. Tidak usah takut untuk salah. Dan kalau benar itu alhamdulillah. Tidak usah malu gitu ya. Sapiah mau share screen Sapiah? Boleh, Kak. Linknya yang sama, Kakak. Gimana? Linknya sama, tah. Apa? Link anunya tuh loh. Sama apa enggak? Iya, sama-sama. Hah? Sapiah bisa share screen Sapiah? Bisa, Kak. Silahkan share screen. Oh, nah yuk. Ini gimana? Kira-kira yang benar apa ini? Oh, sudah bisa masuk. Oke, oke. Nanti Kalisa share screen ya setelah ini. Nah, sekarang algorit ya, kira-kira yang benar yang mana ini? Algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Betul. Algoritma dan program adalah satu dan sama. Apakah betul? Enggak. Tidak. Oke. Algoritma harus ditulis dengan suatu bahasa pemrograman. Ya.
Tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Betul. Pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak. Betul. Bukan maksud Kak, dia memang tidak tahu gitu. Kemudian pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial, tidak ya. Yang bukan yang ini, yang sebelumnya yang betul. Iya, coba. Hmm, salah berarti ya. Mungkin itu tidak perlu ya, kita coba lagi. Coba. Oh, coba yang terakhir. Yang terakhir itu harusnya dia hanya bisa melaksanakan satu perintah ya, betul itu. Hmm. Algoritma adalah yang salah kira-kira yang mana ini? Algoritma itu apakah benar harus ditulis dengan bahasa pemrograman atau program yang harus ditulis dengan bahasa pemrograman? Ya. Jadi algoritma itu adalah dia bisa tidak ditulis dengan bahasa pemrograman ya. Contohnya, saya ingin nyikat gigi Kak, itu ada algoritmanya gitu. Tidak perlu ngoding dulu baru Anda menyikat gigi ya, gitu. Kemudian ada satu lagi, pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak. Yang bagian terakhir, ya itu. Coba. Tara. Nah, mantap. Terakhir. Program ini melakukan tiga tindakan. Program yang mana ini maksudnya? Yang bagian kuning mungkin ya. Coba buka yang bagian kuning, Sapia. Nah, ini kan print itu bertugas untuk apa, Sapia? Cetak, Kak. Mencetak. Nah, dia ada tiga, berarti dia mencetaknya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Oke, coba dicek yang tadi. Nah, program ini melakukan tiga tindakan, betul. Apakah program itu berjalan tanpa henti? Tidak ya, dia berhenti tadi. Kemudian kata print digunakan untuk mencetak kata-kata. Betul atau betul? Ya, salah ya harusnya. Ya, betul maksudnya. Aduh, jangan jangan terkecoh oleh orang lain ya, Sapia ya. Ya, terakhir program tersebut mencetak kata-kata yang ditulis di dalam tanda kurung. Ya, ini sah. Ya, betul. Yeay, selamat Sapia. Nah, sekarang kita ke boleh Beda. Sapia di stop share dulu, kita ke Kalisa dulu supaya semua nanti dapat share screen. Boleh Kalisa? Di yang sekarang yang kedua. Boleh ke tugas yang kedua Kalisa? Enggak dari situ aja. Ya. Nah, enggak klik yang panah panah di panah di bawah, bukan di kiri 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 kiri. Nah, itu. Nah, itu kemudian nah itu. Nah, sekarang yang mana yang benar nih kira-kira Kalisa? Pertama, print Python 1.0 dirilis pada tahun 1994. Apakah ini benar atau ada yang kurang? Ada Salah yang ya. kurang. Iya, ada yang kurang karena tidak ada tanda petik ya. Padahal dia ingin mencetak kata gitu. Kemudian yang kedua, print Python. Ya, apakah itu benar atau salah? Salah. Kak, tadi yang algoritma jawabannya apa aja? Eh, Sapiah boleh bantu Kak? Kak lupa juga. Yang algoritma tadi jawabannya apa aja? Ya, sekarang yang ketiga benar atau salah?
Kalisa. Benar ya, yang ketiga itu udah benar. Karena dia ingin mencetak kata dan dia ada tanda petik gitu. Nah, kemudian yang keempat, Kalisa. Benar atau salah kira-kira? Di setiap kata sudah ada tanda petik, di angka itu boleh ada tanda petik, boleh enggak ya. Jadi sudah benar. Oke, dan terakhir, benar juga atau salah juga? Be, benar atau salah, Kalisa? Salah. Salah, oke. Sekarang answer aja. Mantap. Oke, nah sekarang ini kecepatan mengetik. Tanda petik dulu, petik satu, harga, titik dua. Ini ya, saya kira pertama itu, kedua ini, ketiga ini. Wah, di atas 100. Mantap kali saya. Saya kira coba lihat chat Kak itu. Nah, sekarang ini kita mencetak program pertama kita nih. Jadi kita disuruh untuk perbaiki masalah yang terdapat dalam program. Apa kira-kira yang salah, Kalisa? Yaitu tidak ada tanda petik ya di dalam fungsi perinya itu nggak ada tanda petik. Kasih tanda petik dulu. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang salah itu? Fungsi perinya nyatu kayaknya itu ya. Dan nggak ada tanda kurung. Dan tanda petiknya pun tidak ada. Oke. Oke. Mantap. Sekarang di run, itu ditutup dulu. Nah, begitu. Kemudian, oke, mantap sekali. Nah, sekarang ini perbaiki apa yang salah ini. Yaitu tidak lurus ya. Jadi fungsi peringnya itu tidak lurus. Jadi harus diluruskan semuanya. Nah, udah. Coba di run. Oke, mantap. Satu lagi. Destina, Alam mau share screen, Alam. Iya. Destina. Oh iya, habis Kalisa ya. Ayo Kalisa, satu lagi Kalisa. Nah, cara mencetak kata hello world. Gimana Kalisa kira-kira? Jadi tulis fungsinya dulu ya. Print. Nah, kemudian tanda petik. Hello, koma, spasi, world. Tanda seru. Jangan lupa tanda serunya. Tanda serunya di dalam tanda petik juga gitu. Oke, coba dijalankan. Mantap sekali. Oke, giliran ya kali saya. Sekarang Alam, boleh Alam. Pak, saya mau Pak. Oke, silakan Zapit. Zapit dulu ya Alam ya. eh ini share. Share. Oke. Aduh. Nah, oke. Answer. Nanti kalau kalian mau bertanya, jangan malu ya, tanya ke Kak atau di grup aja. Tidak boleh
malu ya kalau kita ingin tahu itu memang harus banyak bertanya gitu. Gitu ya. Sapia, Sakira, Kalisa, Destina, Alam. Nah, kalau dia warna merah muda gitu sepertinya ada yang salah sebelumnya. Nah, itu Oh, hanya harus besar. Nah, gitu. Titik dua, kemudian hmm, tanda petik satu, koma, spasi 100. Oke. mantap kurung ya. Kemudian enter. Oke. Kemudian klik print. Aduh, oh, kok Ya. merah? Terus tanda petik satu, diskon, Diskon, titik dua, masih tutup titik tik, dua, koma, 10. titik dua. Itu titik komanya. Salah. Titik dua harusnya ya. Ini, Nah, mantap. Tanda petik, koma, aduh, saya pencet 100, eh, 10. spasi 10. Oke. Pelan-pelan saja ya. Ini kita Kak juga belajar dulu pelan kok banget ya. Tapi Kak setiap hari belajar mengetiknya. Kalian mungkin mau pakai website yang Kak pakai buat mengetik ya. Kalian boleh belajar di sini nih. Ini buat melatih jari ya. Oke, 9. Ada yang salah itu, Zapit. Oh, Nah, itu link buat belajar mengetik ya. melek. Setelah itu setelah buk. Bentar, Ya, Kak. oke. Sip, sip. Aduh. Coba di refresh dulu kembali. Refresh. Oke. Skip, skip, skip. Oke, ulang. Ya, ini harga dua koma aduh koma 100. Oke, enter print. Print. Oke, ini salah, ini di D-nya besar. Diskon. diskon Titik dua. petik petik ya benar koma Koma. 10 ini Oke. Print. ini ini Harga. H-nya besar. harga Setelah diskon diskon. Titik dua. ini dua Petik. petik kom aduh Koma. mah 100 100 dikali dikali 0 nol titik 9 9 tutup. kurung. Oke. Oh, berarti Zapit perlu peningkatan ya. Latihan lagi ya Zapit ya. Ya, Oke. ya, Pak. Teman-teman, ini jamnya sudah habis ya sebenarnya. Jadi Kak tutup dulu ininya ya. Stop record.